di saat tahlil, di saat kita mendoakan bersama-sama orang tua, jangan sampai anak tidak mendoakan. Orang tahlil anak asunging ngibudi. Saya nggak tiate. Orang tua ada pak komor, anak adu aki. Kadang kula sedih mak. Emak ben embu ada pak komor, anak tak apa jangan aki. Bodoh banyak. Anak apa masalah nah? Tak oning. Pernah tanya kibi kula tak apa jangan aki boncong. Tak tahu siapa aja ngamantuan. Alah norok baik cok. Ken ngain pajang majid tak ada sujud secok. Lekip apa dan Abu Nawas kaget. Abu Nawas apa jangan kireng mati pas sujud. Tanya aki, mi lain Abu Nawas, mi lain. Apa nih selain? Apa jangan kireng majid mi apa ada sujud. Abu Nawas saja menjaga bener kok tahu coba pajang majid dek sujud. Engkau saya sujud deh karena tulisan orang receh benyan ke. Lambe kita tina kibi lagi nih seriah. Ongkorna sandal lah. Tepis. 8 mati lagi oleh Pak Polmari tambah sore. Oleh para ide lemari naik sore. Tanya aki, dem mati. Tang laki lah mati ki. Ya nyari si anyar lah bos. Aduh ya dem ayun. Laki ini saya dalam kopur. Pekermaan doy itu. Tahu nih jadi racun belum bengik. Tapi ingat rasa cinta kita jangan melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lekule seheran pak, reng bini mun apolong kata Allah. Mun kita depak ke gosip jelas pak bahasana pak. Diri mak itu diri seroti nak ke toju. Le sejuk toju bid abid tunging jen laonan gosip mulai pak. Kule seheran ku meto suara tapi ngerti. Iya tak cateng sakasa jen keni suaranya jen ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para pengurus Nahdlatul Ulama mulai dari PCNU Kuburaya, MWCNU, Kecamatan Kuala Mandor B sampai kepada pengurus ranting, para ibu-ibu sekalian, terkhusus kepada keluarga besar saya semuanya yang sedang dihaulkan malam ini. Itu bahasa Arabnya itu menjadi almarhumah Haja Munaya Kak Dinto sapopo sekalian sareng umi badan kaula kelerasan beletretan badan kaula sebagai Kak Dinto, mulai dari Kak Mursidi, Bukti Werah, Kak Muji, Haji Haji Fauzia, Nur Banyak, Nur Aini, Nur Hasanah, Nur siapa boleh? Nur Fauzia, Nur boleh, badan Nur boleh. Neka du popoten kula seteje.
Insyaallah boten kau lekinto sedari umi orang turpuk cepon orang turpuk kinto senaus tur ketur aku lupuk ya bro. Eki di seporanah de Alik Sutari Haji Ustadz Sutari yang jadi tuan rumah malam ini. Saya mohon maaf kepada para jamaah, ini bahasa Madura apa bahasa Indonesia bu? Nah campur ki biasanya mon por campur lekas mari bu eki kan lebih dekapi eki kule acara itu ada Ustaz Qomaruz Zaman. Ustaz Qomaruz Zaman ini orang paling sibuk, cuma ternyata aktivitas beliau selain sebagai dosen, sebagai pengurus organisasi juga merangkap sebagai dukun bu. Ingki le Mudasir merangkap dukun beliau. Titi sarang dan gule tanya ki da Ustaz Qomaruz Zaman karena timin dan gule saya ngajar nang Darun Nasyiin Ustaz Qomaruz Zaman ni kiki kanak katanya. Tapi mangkin lah nyapo dah tuan guru. Macam pada tuan lah katanya. Akhir demar wah. Gule lah ngajar Ustaz Qomaruz Zaman ki SMP katanya. Sanawi ya ingki. Ki sanawi. Mun gule ngajar ni kampung tep ngentep. Pemasok sing tak bisa kanak. Mangkin lah nabang gula ni kalau pada tuan nabi gula. Akhir kamu mak aku. Ti kelek bi kula cerita kita ada ocan gitu Ustaz. Alhamdulillah langkong 2 hari tak ocan gitu kiai mak bisa kula anu nyetuk capi ban bebeng bah beda remah pas isabe ya etanian ongguan Ustaz. Oh kiai saya adik saya kan lagi. Aduh ternyata lahan untuk perdukunan masih sangat mudah di sini ya. Aduh kalau macam ambu teti kiai teti dukun kok ibu. Saliman jerajek ya gitu. Aduh mun saliman dukun jerajek gula ambu teti kiai. Teti dukun boy. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang insyaallah barakah. Janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu pada muslim matapangki. Ada dua orang muslim bertemu dalam satu pertemuan, kemudian salaman, saling senyum, saling bercerita kebaikan, Allah pasti mengampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah dari majelis itu. Sampean duduk saja di majelis ini, senyum, ketemu, salaman, Allah berikan pahala. Dengan satu syarat bahwa apa yang ada di majelis itu menjadi kebaikan di jalan Allah. Karena tidak mungkin seorang mukmin, seorang muslim itu berkumpul dalam keburukan. Cuma kayak ngain bu, lo berpengajian lagi amal lagi. Ditanya lagi bi tengah, di menor pengajian, siapa saya ceramah? Aro saya dari Pong Santen do. Siapa nor Ustaz Jen Muhsin do. Nah, ada apa kayak? Anu yang genteng orangnya ya. Terus seperti kaki gentengan kemaban Ustadz Madhari ya nika. Je kena rumah menang mudeh, mun gentengan Ustadz Zain Muhsin. Ken sayang bini netong cuma. Saya temu bu, saya temu banyak ya. Jadi malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam kebaikan. Karena tidak mungkin orang beriman, orang yang iman kepada Allah, orang yang dalam hatinya merasa cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin mereka berkumpul di dalam keburukan. Maka setelah majelis ini, insya Allah mudah-mudahan iman kita semakin lebih baik, ketakwaan kita kepada Allah semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta rasa cinta dan mahabbah kita kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kita tingkatkan. Amin. Malam ini kita tahlil bareng, besok giliran kita ditahlilin. Malam ini kita haul,
Giliran kita tahun depan dihaulkan, Pak. Malam ini kita doakan yang di alam kubur, besok giliran kita. Apakah Nabi pernah berhaul? Haul ini di dalam orang Madura sering disebut hol. Demati holan. Konsa Ustaz Zaman. Dem Ustaz, wow, lele 5 tahun lan naik. Beni Ustaz Zaman ni kebu beda boleh lain. Kimon mangka ada tak apa, mangka ada kader. Tizikin tobu dimin tabuna Imam tabuna Al-Waqidi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi melalui jalur Al-Waqidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu datang ke kuburan Uhud. Jadi yang pernah haji, yang pernah umrah pasti pernah ziarah ke gunung atau Jabal Uhud. Kenapa disebut Jabal Uhud? Karena gunung ini sendirian. Maka dalam kosakata bahasa Arab, Uhud itu sendirian. Di bawahnya Jabal Uhud itu ada kuburan para sahabat yang gugur dalam peristiwa perang Uhud. Beberapa di antaranya, salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, dan ada sahabat Mus'ab bin Umair, dan sahabat Nabi yang wafat pada peristiwa Uhud. Diriwayatkan melalui Al-Waqidi apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru li suhada'i Uhudin fi kulli haulin. Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap setahun sekali berkunjung ke kuburan Uhud. Berkunjungnya Nabi ke sana itu bukan berkunjung biasa, tapi mendoakan para sahabat. Wa idza balagha rafa'a sautahu wa yaqul salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Rasulullah adabu, Rasulullah pas atua ke pangeran, bahasanya Nabi itu dicantumkan dalam surat Ar-Ra'd. Nah, pada Rasulullah, salamun alaikum bima sabartum, salam kesejahteraan bagi kalian para sahabat penghuni kuburan Uhud, bima sabartum, atas kesabaran kalian waktu peristiwa Uhud, fa ni'ma uqbaddar, maka Allah berikan balasan terbaik, tempat yang terbaik hari ini. Itu Nabi mendoakan sahabat. Bagaimana kita yang bukan Nabi? Bagaimana kita yang bukan Rasul? Bagaimana kita yang bukan wali? Bagaimana kita yang bukan ulama? Bagaimana kita yang bukan orang salih? Tentu lebih layak untuk didoakan. Maka dalam peristiwa haul yang diceritakan adalah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat, agar kemudian kebaikan itu bisa diteruskan oleh anak keturunannya. Saya sudah wafat hari ini udah 1000 hari. Mestinya anak-anak keturunannya semakin lebih baik. Bu, Ibu, oh Bu, kapan terakhir baca Quran? Malam Jumat. Wah, nunggu malam Jumat dong ya. Terakhir buka HP? Setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, Ustaz. Kita melak HP saya tunggu. Sampai HP kalau lek Mudassir. Pola WA Jokowi kayak. Orang menikah Bu, pas pele laku sepuh roh. Kan semak masjid nih, tinggi ke Kumar Zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas beda orang nelpon, peser saya yang tarik kade. Ya, Pak. Mun rajin sampean baru abunguh, bahasa Madurana baru abunguh, baru cek dari asaren. Napa nyari sampean, napa nyari HP? Lu dah kedinga kita. Memang lemburan ke HP ini pun kelaki tante. Ti, kini lagi ti, tun, ya kini lagi ya. Kamu Fitri, pada datang penakan dina. Bagaimana Fitri? Aru lagi no orang tanggang Romi. Munca kena te dung Romi kelu sesare apa HP nabi? Tetap HP Bu. Ustaz Komar, kalau sampean bangun tidur,
Istri sampean nyari sampean apa nyari HP? HP. Sampai kadang gue bingung kene bini bu. Aku buka tera itu lu. Are pola Lailatul Qadar turun telat dulu. Kulo ning dia jani bini kena ku HP dia. Marah. Jadi pada tanya aki, "Mi ku HP, baca ku pengajian nih kok." Padahal ku saya. Ya untang laki. Loh. Perempuan yang paling saya cintai setelah ibu saya itu istri saya, Bu. Heran kan? Kok bisa? Istri saya baik, Pak. Masa Bapak lebih cinta istri orang lain dibandingkan istri Bapak? Coba, Pak. Lebih sayang ke istri Bapak atau ke harus saya tikungan roh. Sayangan mana, Pak? Aduh macam agak pocat ke. Apa marah ke lu, Pak? Ada jatunging mati ke lu, tunging odin ke lu. Membab mati lagi mulai kepir ya. Marah, Pak? Sampai gula heran ke Ustaz. Nih bini gula pernah manas. Marganan apa? Kan gula nelpon ngangkui suara. Gus. Engki mabada rokok janda tengki Gus. Lo mat cak aja mat rokok apa mat iko? Janda Gus. Lillahi ta'ala Ustaz zaman hula ta'on yang cek lah karena beda rokok janda. Marah apa mat cak aja hari umine teng pengkir hari ngamuk lah dari mat iko. Sangku aja bi hula roh mana beda. Tabit oleh sebulan nelpon boleh Gus janda nala tak baju. Apa beda rokok anyar? Mama muda Gus. Kan lah kan beda mak. Manusia mana kalau bodoh boy kiai. Makanya dia pun Allah Subhanahu wa taala i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Orang kampung napongku Betang Rambai adiknya malain nampung. Orang pematang Rambai cuma tak seginto dia pun Allah. Orang-orang pematang Rambai i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu. Kalau memang kau mau, berbuatlah sekehendakmu sendiri. Tapi ingat, Allah Maha melihatmu. Apa aja ngah karpeh demun Allah. Tahu aja ngah karpeh. Mau amal soleh, monggo. Enggak mau, silahkan. Allah tidak merasa keberatan terhadap dirimu karena Allah tidak butuh siapapun. Kitalah yang butuh Allah. Karpeh demun Allah. Maka tadi ayat yang disampaikan oleh pembawa acara itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah debu. Allah itu yang menciptakan seluruh makhluk ini. Allah yang menjadikan seluruhnya dari sesuatu yang mati. Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan akhirnya kemudian kembali tidak ada. Tujuan Allah menciptakan manusia itu agar Allah menguji kalian semuanya, siapa yang paling baik amal perbuatannya di antara kalian. Kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah, akan dihitung amal solih kita masing-masing. Bitong kapi beri du malam menah semusim pemilu saya ngalak PC tak nyoblos kemuji masuri beda ke aduh selamat jangan masar ya Ustadz Mudassir saya nerima paket ada apa boleh ke hari tahun 2024 pemilu kada banyak deh Can Raja boleh Kemat Sahri gitu. Banyak apa gitu Kiai? Amba pengalto bong santen ge. Lo ungguan mak, tanya ki kepi mak. Tanya ki bi malaikat, Ahmad Mudassir. Engki malaikat. Wow, salat bagus. Puasa mantap. Sedekah jalan terus. Tapi ada catatan merah di sini. Nah, apa malaikat nang gelu. Ki bicara. Kampanye. Engki malaikat tak bisa hapus diri. Oh tak bisa ini melekat ya. Keluk kayak
Penjelasannya di sini. Sampean bawa dana satu calon sekian jumlahnya. Kenapa tidak sampai semua? Uang jalan malaikat. Jalan demah. Kan begini malaikat. Iya. Begini kan. Nang dinak geluh. Nunggu bareng situng. Ustaz Ahmad Sahri engki malaikat. Oh ngajar tepar ya pengurus NU salpa khidmat nang NU untuk umat saya. Tapi pada situng sampean Noro Ahmad Mudassir. Kule kalah kalen padah dan nak. Sampean lagi kalau aman pada tepan ini. Saya bicara padanya Pak. Saya lillahi ta'ala dengan beliau-beliau ini kan sahabatan semua Pak. Jadi bahasa saya kan tak yangkep. Paling itu kelero kencenggi air. Apa yurus bi malaikat ke? Detail semuanya. Nggak ada satupun persoalan di hidup ini yang tidak dicatat oleh Allah. Ada malaikat raqibun atidun yang siap mencatat amal kita. Intarin boleh bi malaikat. Oh, Arya masuk grup, beda grup ya. Grup pemenangan pemilu 2024. Juru bicaranya Ustadz Komaruzzaman sekamar ya itu. Panggil. Iya malaikat. Wah, sampean ini catatannya bagus ini. Jadi dosen di IAIN Pontianak, jadi pengurus Nahdlatul Ulama, ngajar ke sana sini, ngajar di pondok pesantren Darun Nasyiin, aman semuanya. Cuma pada tanggal 14 Februari sampean ikut Ustadz Madhari kan? Iya malaikat. Masuk. Halo. Arya tersangka utama nama hari Ria eko. Ajawab Ustadz Madhari benih kinto malaikat. Abdi ni kinto akalin sarang pimpinan pesantren Bahrul Ulum. Mak bisa. Janji beliau doanya tembus ke langit. Tahu-taunya nyangkut ke tiang listrik malaikat. Masuk kemak iya nah. Jenengan ki engki malaikat. Mak bisa ke? Ya bisa dong. Lah masa kapi kiai nah. Lo pada mono sapane ke Bu. Neng ada benar pangeran pada setuju. Saya beda aki kecuali situng ketakwan adik pangeran. Kan segitu kiai. Nika macam nyesel naik ke atas menika. Macam toron agak ada ke. Punten kula kena cerita. Nah mana boleh kula sarang panjenengan sedaja. Milana segak dintoh ngahole nang malam mangken berarti aduaki orang si ampuna tinggal dunya. Giliran kula sarang panjenengan lekuk du malam. Tiba-tiba lekuk pada pengumuman masjid inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ustadz Sutari misalnya. Lekan pada tahun neng. Pada tahun neng. Nggih boleh taklim bagi Kak Muji. Kak Muji tak bisa lek tuan. Beda setuaan mursidi Kak. Lah mana sabaneka Bu. Catana lah bodo kapi Bu. Kula ben sampean ya cek akhlak ni Kak meletak serem engak kapate Bu. Kula ki meranti ki kana compot dan kula depan-depan ben kuburan. Lamba saya petakon ni cuma jerengkong. Anu lek apa Kak? Mari, ada yang mati anyar cuy kok. Apa kok? Mantep yuk jerengkong ya. Le mangken me kula seheran kemi bahatan de jerengkong. Kenapa ge? Apa sebabnya? Ini bahaya jerengkong. Romana si Odi lebih gawat dari jerengkong ya kok. Jerengkongnya saya takut sama manusia sana. Ajan menjerengkong kuda, ya kuda ada remai kok. Cing saran benengkau itu. Nama tak segitu Bu. Milan ada pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, atani Jibril wa qala li, suatu hari datanglah malaikat Jibril dan berkata kepadaku, ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasulullah Muhammad, hiduplah sekehendakmu, tetapi ingat engkau pasti akan wafat ya Rasulullah. Sama dengan manusia hari ini, engkila kelako bi sampian apa sih seneng kelako tapi kayak ngain kuduban sampian pasti mate, leku du malam mate, tak mati du malam lekun pole manusia ni tak lopot dari takdir, tak lopot dari janjina, semenit tak bisa, sedetik, 1000 detik, sepersekian juta detik tak bisa, pala mati dengan Allah. Adakah manusia yang bisa? Enggak. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan janji dalam takdirnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada sahabat, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sekehendakmu, berbuatlah hidup dalam hidupmu seperti apapun, silahkan, tapi kamu mesti mati. Yang kedua, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintai siapapun yang paling kau cintai, tapi ingat engkau pasti berpisah dengannya. Kiai, cinta sama istri kan Kiai? Serius? Macam tak berarti mau dasir tak tanya aku lah. Nikah suami yang agak membahayakan ini. Coba Pak, sampian cinta enggak dengan istri sampian? Cinta punten? Bu, cinta dengan suami Bu? Yakin? Mi ampo kikir ke lagi nanti. Reng bini menikah Pak, mun kikir ke lagi nyaman Pak. Anak saya pupuk. Padahal dia kikir ke lagi. Jadi ku laku Ustadz Mudassir, mun pereng lebih banyak pecah, gelas mulai ancor, berarti itu sasaran sebenarnya sampean. Kau tuh paham? Karena memang perempuan itu unik Bu. Perempuan itu unik, sekaligus membingungkan. Coba, mona motoran sen kanan belok kiri, polantas tak bisa nilang ke Bu Ibu Pak. Beli polantas saya kikirin. Loh Bapak kok tilang saya? Ya kan Ibu melanggar, bukan salah saya. Loh salah siapa? Salah Bapak. Loh kok bisa salah saya? Di mana salahnya? Iya kenapa Bapak di situ? Maka kata Nabi melalui Jibril alaihissalatu wassalam, cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat engkau pasti berpisah dengannya. Romi, cintai istrimu, tapi jangan 100%. Bu, cinta sama suami berapa ratus persen? 1000? Cik benyang. Ciknya banyak Pak, cinta sampian estok neser ke bini sampian berapa persen Pak? Berapa persen? Berapa Pak? Sangang polo sanga. Demi cik itu kagak mitong dia. Lu 1% ini jadi emas ya. Aba saya ngasih tikungan can geleru aja. Marah-marah Bu. Manusia penikah tak bisa cinta kepada makhluk 100% tak mungkin Bu. Karena makhluk penikah kemungkinan berubah. Maka kata Nabi, cintai siapapun yang ingin kau cintai. Cinta harta silakan, tapi ingat kau pasti meninggalkannya atau engkau ditinggalkan. Suami cinta istri silakan, tapi ingat istrimu punya potensi kamu tinggalkan atau kamu yang ditinggalkan. Si Andi mobil, wah pecinta kamu mobil lah. Mohon perlu sapo ento kau birengi mobil. Tapi bagian tedung etinaki. Coba orang cinta ke lagi, ingki sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, 40 tahun. Tapi suatu hari ada hal yang bisa mengecewakan. Laki-laki cinta sama istri bisa Pak, sayang sama istri boleh,
Tapi pasti ada hal yang dapat mengecewakan kalau dasarnya bukan semata-mata karena Allah. Maka perempuan-perempuan salihah tentu tidak akan membandingkan rezeki dari tangan suaminya dibandingkan dengan rezeki orang lain. Rezeki itu, Bu, bisa dicari, tapi jumlah tidak bisa ditentukan. Pekerjaan bisa ditiru, tapi rezekinya tidak mungkin sama. Nih, ala kok kantor nih. Pabrik apa nih? Sawit. Pabrik sawit. Sama-sama kerja di pabrik sawit. Berangkat dari pagi jam 8, pulang jam 4. Sama berangkatnya. Gajinya sama, hasilnya tidak sama. Pekerjaan bisa ditiru, tapi rezekinya tidak mungkin sama. Oleh karenanya cukup dengan kata bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini, bulan ini, minggu ini rezekimu tidak berkurang-kurang ya Allah, malah banyak ya Allah. Walaupun saya tidak seperti tetangga saya yang lain, hartanya berlimpah ya Allah, tapi saya bahagia walaupun hidup saya sederhana ya Allah. Kata syukur itu yang bisa mencukupkan, bukan jumlah berapa yang ibu punya yang merasa membuat kita puas. Makanya ibu-ibu pilih kaya apa miskin? Mana ada hijau benar ke? Pilih kaya apa miskin? Walau mata duitan kapirin hari. Lah ada bentang bini, Bu. Aduh menik bini, Bu. Mulai dari cegana tedung saya bitong cuma besi, Bu. Pan mangga tuh kok. Halo sayang, jangan lupa ya. Apa? Biasa. Oh malah apa ada ben saya dina. Maka dia benar Rasulullah, dia benar Nabi. Cintai siapapun yang ingin kau cintai, tapi ingat, kau pasti akan ditinggalkan, atau kau yang ditinggalkan. Meninggalkan atau ditinggalkan itu manusianya. Nikah betuan ten kula, sarang umi ten kula, sarang mencadi kula, litina akila saya buare. Mak berde cerita nama manusia, cinta sehidup semati. Jangan sapa. Berde orang mati sosol. Kak anuyan kak, mebah kakek mati setiayan kak. Engkau tak kuat neser ke kaki kak, minta mati du malam meneboy kak. Dia cuma manusia Bu. Aduh mungkin wala ki mati lagi Allah. Pada tangisan sepaling lebih dahsyat eta nempeng orang itu nak lagi. Engkau mah pedin aki ke TV bi kaki kae. Deng oleh seminggu pas atanya ke Ustad, kalau indahnya suami meninggal berapa ya Ustaz? Cek lemes. Agak semongodah ucapan Ustaz. Jadi begini Ibu. Ustaz Wahid nggih. Ustaz Wahid nggih. Ibu umur berapa? Masih 27 Ustaz. Bos salpa ya anu Ibu indahnya begini-begini. Boh. Tengel Pak Polware lala posang nyari sandal. Lambe kita itina kibi lagi na seriya. Ongkor na sandal lah. Tipis. 8 mati lagi oleh Pak Polware tambah sare. Oleh para ide lemari naik sare. Tanya ki dem mati. Tang laki lah mati ki. Ya nyari si anyar lah bos. Aduh ya demayan laki ini saya dalam kopur pekermaan doy itu tahu deh jadi racun belum bengik motor oleh nangko si sakit mikol lego wah nyari si lain aduh demayan lego aji yang menjerengkong mun sebu hari kita mau oleh jerengkong kengain manusia kaya mak manusia kaya dintok manusia, saya cuma manusia menikah kan cuma waktu nak cemper senang sehingga hati-hati kuluban sampian cinta kenapa silakan, tapi ingat rasa cinta kita jangan melebihi rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor 3 wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang ingin kau lakukan kata Rasulullah. Tapi ingat Allah pasti membalas perbuatanmu.
Siapa jeng oleh ganjaran, siapa sedekah oleh ganjaran, si senang abri ke orang lain oleh ganjaran, si setretanan salpa oleh ganjaran, si ampu asokeran pada oleh kecubaan. Tiate odi sekecek du malam selesai. Lamilan ada benar Rasulullah ala kona apa manusia nikah beda catatan nah kengain lo berpengajian patunging ke situ nggak iyo taan oke apa iya mon pengajian singko lebur iko apa majelis taklim itu ngerokok aku lebur sekali kok apa aku tikodung itu iko lah lala mulai lain bahasana isang kok tahu kreditan jua iko mak tahu ngeceng ajua ngeredit ka binin Ustadz Zaman nih langsung jua ku marihin majer 2 kali jua le kule seheran pak reng bini mau napolong ke teloh mun kita depak ke gosip jelas pak bahasa pak di demak itu diri seroti nak kayak toju le sejuk toju bid abid tunging jen laonan gosip mulai pak kula seheran ku meto suara tapi ngerti tapi cateng sakasa jen keni suaranya jen ngerti heran kula ke mungkin suara nanti ki gosip kita masuk pak ki atunging biasa oleh berapa lagi nake ya mon seminggu oleh lah sejuta ki aman lagi nake jalan beban kakek aja turun minta cokop iseng tang matuah iko depa ke matuan mak kita tahu lah iko elah ben sing matuah iko teh elah ben sakit hati iko pada remah iya pacang kaki ben mentang lake le jen laon jo jen laon jen ngerti mak iya tak kakek Ustadz Zaman apa iya mau romane coba aja mau luar berempelan nih saya luar alaunan jen ngerti lini ke guna tunging bade nabu mari Ustadz gosip benih mi oneng sampean Ustadz tetangga gula biasa bu kecompo tunging launan sampai akhirnya kuoning cek gula saya ketunging saya nomor 4 tabun malaikat Jibril dan Rasulullah ya Muhammad fa'alam dan ketahuilah oleh anda ya Rasul anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu lebih mulia di hadapan Allah ketika dia sujud kepada Allah di malam hari. Di saat hamba Allah yang lain sedang terlena dalam tidurnya, dia terbangun dan sujud kepada Allah, berdoa, memohon dan bermunajat serta meminta kepada Allah. Maka pada saat itulah kemuliaan seorang mukmin ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sama fardunya, sama puasanya, zikirnya sama, zakatnya sama. Kok beda? Yang membedakan ternyata salah satu di antaranya adalah sujudnya kepada Allah di malam hari ketika orang lain sedang terlupa kepada Allah, dia segera bangun dan ingat kepada Allah. Yang nomor 5, wa izzuhu, dan kemuliaan seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin, istighna'uhu anin nas. Dia tidak selalu bergantung kepada makhluk, dia tidak bergantung kepada sesama manusia. Apa yang dia lakukan, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang saya bekerja 1 bulan sekian jam dengan gaji yang sekian, tapi belum tentu itu yang mencukupi. Sesungguhnya yang mencukupi hidup saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Zaman kurang gimana aktivitasnya? Selesai dari aktivitas ki ngobu mano boleh. Tanya ki, beda manon ki, beda kiai. Pola teloran, ini an kiai. Iya kan kau tak kau minta kau tak iya dia. Ini an kiai kau. Cengko saya tahu. Mun mano poro ji, jen abid jen raja telur. Ni pajan kene.
Pola kerja bi musim hujan ya. Ya tiene tak apa-apa tak beri pun tak apa-apa ya. Ya beri kalah tak beri cek sarane lah. Lah ngoten ta, Bu. Lah kula kali jenengan sedanten niku, saya dengan ibu semuanya, bapak-bapak sedanten, hidup kita ini sebentar. Bahasanya orang Jawa cuma numpang ngombe. Nopo? Paham? Kita hidup itu cuma numpang minum. Artinya sebentar legu mate. Iya mun tako macam dia yang gua ambu si ajar amal lah. Si macam jendelem seron Allah. Lah mungkin. Nikah mulai agak malam nikah. Lek sutari begelek saya keluar cuma aing. Gelek dalam telok. Nikah apa? Betul gelek. Aduh nih gelek. Sehat tak sehat ontep si badan ini. Engki mun kay Bahrul Ulum banyak ilmunan. Sing santren ke Rustamaji. Ke Rustamaji kadinto santrena ke Busyiri Nawawi kacu. Jen gula santrena ke Syukron Makmun penawakanah ke Busyiri Nawawi. Jadi saya sama beliau ini masih ada keterikatan sanad keguruan. Yang membedakan satu, saya ndak bisa jadi dukun, beliau bisa. Kulenik. Pola menonton gula modern kiai. Bini gula mau merseng kiai. Pola beda anu nah. Tak oh tak bagi. Oh tak apa ya lagi ya mon ya. Tadi lambe. Beda kanca gula podok. Alek junior jauh. Gula lah keluar nih ke baru masuk. Ini kabar dan gula pernikahan di can becan sebisa menaklukkan perempuan itu. Kecompok. Anu kintora apa? Nik bini ampo kikir. Ampo kikir dari mana jong? Engki pokok ndak bener ring laki. Oh biasa ring bini dia. Emak di mak apa deh? Ring laki ji cong mulai dari rembi lakaran korban ring bini jong. Miskin tong kiai. Iya, engkau lambak beneng di rembi dari hikana itu bibi mbu. Sekolah itu bibi ibu guru. Abini ikir bireng bini. Tetireng laki lekaran tade bener di mata perempuan. Iya siapa hacur hadidin dul. Maki kencet sakit natirek dul. Ada pengajian dul. Tetih. Maksudnya kaki dena ada remecong. Nyona nu kinto kus pola beda amalan. Iya mon beda amalan ring bini supaya tak kikir tak kira bagi ke kaki cong. Becen bi engkau tibi cong. Karena sampai setia engkau aben umin dari 24 tahun benar itu tidak ada lain selain saya yang jadi korban. Dalilnya perempuan itu satu kiai. Ku nemu dalil hukum cuma setong yang bibereng bini pokoknya. Lumun reng bini menikah mak dalil cuma situ pokok. Pokok toncun sambil naik paham leruk. Mati mon ngari ya. Tadi saya ponten gule dek murid ten gule ke pondok. Allah cong kaki jagi ngamal lagi ji ya cong. Tak kira mempan. Misikin to kiai kakek mon bini mulai cerewet entar ke dokter spesialis wei. Mele obat tedung ontok seminggu. Karena dari ring bini mak dimah cuma pokon. Lepas periksa nih ke Ustadz Madhari. Thank you Ustadz. Lihat ini saya koros nih. Benih tak dengar loh. Kan tak mampu bu. Salah terus. Aja len ben rajin.
Kita jalan sama istri, Bu. Pertanyaannya pasti jebakan. Pas bedereng bini lebet, saya semua ngode, semua ratinan kemeng kok benroh. Kan pertanyaan jebakan, Kiai. Jujur salah, tak jujur salah. Ya masa dibandingin sama istrinya yang umur 60 tahun, Pak. Selebet umur 22. Pai kebela ratinan bini, kan tak masuk akal, Pak. Berarti mun sampean ki ngebela umur sebitek ratinan ben 22, berarti du malam kiamat mah. Jawab bihul. Apa Mi? Cantikan mana sama yang barusan? Aduh, mati kok mendengar. Ya pasti cantikan Umi lah. Dasar. Kok cak dasar, Bu? Maksudnya? Ya laki-laki buaya seperti ini. Saya balik badan, Umi pikir buaya itu jantan semua, Kak. Buaya yang betina banyak. Kalau saya jawab cantikan perempuan, kopi tak keluar seminggu, Mak. Coba perempuan di mana-mana pun itu pasti rasa cemburunya mengalahkan akal sehatnya. Cek lagi no umur 70 kita amburuin. Ceng orang bini semesem kelai kene neser. Pola naring towe kok, takok ning belet. Bini ken lebur orang bini ruwet. Ken neser kelebet teh benih kan lembur ke lagi kaki takut ning belet cek kita tamburuin kemun Ustadz Zaman masuk akal kita tamburuin yang setiap hari ketemu dengan mahasiswi. Jadi kata Ustadz Zaman, Kiai saya tidak mungkin tergoda dengan mahasiswi saya. Hebat. Bukan begitu Kiai, biar saya saja yang menggoda. Wah butuh mundayar ya ceritanya. Manusia mereka manusia ini ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah puas dengan keadaannya. Kapan mereka puas? Nanti kalau sudah mati. Mulai mati. Ya Fulan bin Fulan. Mati kaki gigi. Depan mati baru mikir. Milan dhabuna sahabat Ali bin Abi Thalib. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Dunia sedang kita tinggalkan. Karena apa? Karena akhirat sedang kita hadapi. Dunia ini sedang kita tinggalkan pelan-pelan. Umur saya bulan ini sudah kurang lebih 50 sekian. Berarti ukurannya saya tak lama. Jangan berpikir oh Ustadz Zen sudah sekian puluh, kalau saya muda belakangan boh tak ada. Pala mati kada tasi urutan. Oh pala saya tua keadaan. Karena pate menika jaman ring Madura, pate hilir, beni etoro hilir. Mon etoro hilir tetap dari kisah kada. Kule kan tak masuk. Kisah. Loki pakak samuji noce mursidi kado tak bisa Kak. Atau Nur Hasanah Kak tak bisa pada cepon Allah depak non benah depak tak bisa tabar tak bisa titik tak bisa milan hati-hati odi mumpung sehat tuli atau pet mun lesake aniat ke masjid demaah jong ya kok kol berempalan naik kok pembecaki selebar kok ke masjid deh gua anu apa mak Jumatan bo apa tuh saya ngari minggu situ ya kok lelebat Jumatan beberi adik-adik mungkin odi orang apa jang Jumat Allahu Akbar tanya aki masjid itu teh aji cong aden macam pada ben beri itu cong ya imak di ma'aden Jumat ben duhur pada teh cek kebeter
Njak jong lang ngalang tangkung tang lako jong. Allah aku tak tahu jong kau sibuk. Oh iya tak apa-apa. Lambai kampung gula pun ke di situ ngoreng kalau dapat umur mak. Degil pun mak. Penari Jumat ke Pontianak. Ben Jumat. Ketika ada gula sekancan ni ke anu ketua geng akan gula lambai kampung. Mun selain kan tadi bengal atanya karena Mbak gula kan pendiri kampung, gula saya tanya. Demaman tuan. Wah, ke elek ayo. Lambat kan tadi Pontianak, mak. Elek kapi. Ke elek ayo. Penjumat mak. Titi gula kerja. Mi pakai elek penjumat mantuan. Kita apa jeng Jumat? Ya Allah, aku tak tahu jeng kok sibuk jong. Oh, masuk akal mun deui. Tapi ati gula dendam. Materlah budak budik. Jadi bid abid orang penikah asa bedaan motor boleh ke Pontianak labu ya dan masjid Kelemparit kula sekancaan dek yolok bi kula bade ke petoring kok nongko itas jembatan sambil cungok ke bebe biar apa mantuan niku buat tolong kok labu cong Allah tahu kok sibuk mantuan niku kita ya heran lebeles bi kula kula kuning entar ke abah kula tuh mau nanang kaki kak tuan tak bisa lamben niku arah apa sih engkau beri epotodus kan tuan niku benih epotodus mak kini peking nak teti mampong kula ban sampean ki sehat tuli mangkat abah jeng kan tak abid mak abah jeng kula ban sampean ki imma 5 sampai 10 menit mak kula ban sampean anak ko panika mak mun tolorot mak lako panika tak ada karena lako mak Kubur nyari lako, ke dojo nyari lako, sampai ke Malaysia nyari lako. Hasil lah, tade. Minta hasil, jangan nyari lako. Coba nyari rezekiin Allah. Apa di kampung ini sudah nggak ada rezeki? Ada. Banyak atau sedikit itu masalah jumlah, mak. Daripada leki lagi sampean banyak pesel apa tak lemole, makin. Lagi sampean ngirim setahun sekalian tapi tak mulai. Atau lagi sampean apolong tapi tak banyak pesen meleki mah. Cek lemaan saya jawab. Apolong kiai kamu. Reng bini nih ke mak. Mun tade isare, mun beda suruh mangkat. Umi bayar mato tak mangkat itu. Pan mangkat isare, sari mancong itu. Leni ke mana sebu? Tetapi gula ke de tante gula sebedek itu nih. Tunya pernikahan ini kan tunya pernikahan cuma wasilah. Sebab apa bisa ibadah lebih nyaman. Oh mau nanti bisa sedekah ke masjid. Mau nanti mungkin sedekah agak kurang. Benih pas sebegitu. Senau sedekah gula ben sampean tak berarti banyak. Tak apa-apa. Sepenting dalam niat ibadah ini semata-mata karena Allah. Leni ke gula ben sampean panik. Untuk alik kula nih kan ki waktu nata abid nih kan kula tak acara tak abid karena nesar ustad nih kan macam semua anu pada kita ada orang ki nang nanggap mata gap le wahib ro pada lecagi ya nah makin eman bening intai betul ke le bismillah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Majah di dalam kitab sunannya meriwayatkan ini secara marfu melalui sahabat Abdullah bin Umar. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun minal ansari. Maka tiba-tiba kemudian datanglah seseorang dari kalangan Ansor. Siapa kalangan Ansor? Sahabat Nabi yang ada di Madinah. Fasallama ila Nabi. Kemudian orang ini mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin yang paling afdal itu siapa? Rasulullah menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling baik di hadapan Allah, yang paling afdal di hadapan Allah itu yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya? Yang paling baik ibadahnya kepada Allah.
Setelah itu kemudian orang ini bertanya lagi, summa ayyul muslimina aqyas. Setelah itu ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang banyak mengingat-ingat kematiannya. Malam ini kita sedang mengingatkan diri kita tentang kematian kita. Pada masanya nanti di suatu tempat, di suatu saat kita pasti kembali kepada Allah. Orang yang banyak mengingat kematiannya, kemudian wa ahsanukum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqyas. Setelah mengingat kematiannya kemudian mempersiapkan dirinya dengan amal salihnya untuk menemui kematiannya. Suka tidak suka, senang tidak senang, benci atau tidak tentang kematian, semuanya mati. Bukan persoalan cepat atau lambat, tapi bekal apa yang akan kita bawa mati. Maka sebelum kita berangkat ke sana, perbanyak amal kita, perbanyak tobat ke pangeran. Hal-hal yang telah lampau, apakah Allah mengampuni dosa setiap hamba? Ya, selagi dia masih mau bertaubat kepada Allah. Dawuh Rasulullah melalui sahabat Abdullah bin Umar, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat setiap hamba selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Mula sakaratul maut, kalau sudah sakaratul maut itu udahlah bagian akhir. Apakah Allah akan menerima? Tidak. Di saat nyawa sudah di ujung tenggorokan, Allah sudah tidak lagi menerima taubatnya. Tetapi selagi dia masih memiliki kesadaran yang utuh, Allah masih mau menerima taubat hambanya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang dan bertanya, "Ya Rasulullah, orang tua kami sudah mati. Orang tua kami sudah lama meninggalkan kami. Masih bisakah kami berbakti kepada kedua orang tua kami?" Rasul menjawab, "Qala na'am." Iya, boleh. Boleh kamu berbakti kepada ibu bapakmu yang sudah meninggal. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah menjelaskan 5 perkara yang masih bisa dilakukan ketika orang tua kita sudah wafat dan Allah menghitungnya itu sebagai amal soleh untuk orang tua. Yang pertama, ad-da'watul lakumah, mendoakan kedua orang tuanya. Orang tua mati, orang tua sudah meninggal, orang tua sudah wafat, berdoa kepada Allah, ya Allah, sapora aki emak mbuk badan kaulah, sapora aki ummi badan kaulah, sapora aki abah badan kaulah, sapora aki keluarga badan kaulah. Pangeran, Allah mengampuni dosanya selagi anaknya masih mau mendoakan orang tuanya. Di saat tahlil, di saat kita mendoakan bersama-sama orang tua, jangan sampai anak tidak mendoakan. Orang tahlil anak asunging ngibudi, saya nggak teteh. Orang tua ada pak komor, anak adu aki. Kadang kula sedih mak, emak ben embu ada pak komor, anak tak apa jangan aki. Bodoh banyak. Anak apa masalah nah tahun ning. Pernah tanya kibi kula tak apa jangan aki boncong. Tak tahu siapa aja ngamantuan. Ala norok baik cok. Ken ke ngain bajang majid tak ada sujud cok. Lekip apa dan Abu Nawas kaget. Abu Nawas apa jangan kireng mati pas sujud. Tanya aki, mi lain Abu Nawas, mi lain. Apa nih selain? Apa jangan kireng majid mi apa ada sujud. Abu Nawas saja enja ke bener kok tahu cek bajang majid de sujud. Engkau saya sujud deh karena tulisan orang ini cek benyan ke. Tanda kalah Abu Nawas. Sedangkan orang tua dapat komor, kadang orang tua wafat, orang tua meninggal, anak tidak menyolati orang tua. Yang kedua, wa istighfarul lahumah, memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan emak dan bapak kita. Ya Allah, lah lama mak bapak saya wafat. Beberapa tahun yang lalu ibu saya dan bapak saya meninggal. Ya Allah, ampunkan dosa keduanya ya Allah. Selepas sholat, bahkan setiap waktu kita doakan kedua orang tua. Alangkah bahagianya ibu dan bapak kita, kedua orang tua kita yang sudah wafat, meninggalkan kita di dunia ini. Kita masih mengirimkan kebaikan bagi keduanya melalui doa-doa kita setiap waktu dan setiap habis sholat.
Kebahagiaan terindah bagi orang tua yang sudah wafat adalah doa dari kita anak-anaknya. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, memenuhi janji dan keinginan orang tua. Apa janji orang tua dulu? Mungkin uak saya ini, mungkin obak beten kula niki lambek pernah awasiat atau aniat sehingga kengin kak samuji setretanan. Takok lambek almarhum ummi penika pernah aniat teronyom semin ke masjid kengain. Le sampean menika kan tak miskin. Andi. Kula cerita ketretan. Kan dikasih tung mbabi kula, situng jujuk. Mbak beten kula babi ini pada babi ini benar setretan. Ummi sareng ummi asa popo. Kengain. Ale-ale kula Nur Hasana, Nur Aini, Fauzia. Kengain. Takok lambe almarhumah pernah aniat. Tekanin niat. Tekanin. Nika saya tunggu. Wah soal rebe kan biasa rek Madura menika seneng rebe mah. Kula lambe gugat bi cakanca margana orang Madura beda rebe. Dari ki merebe gitu kiai. Padahal kok pada tak tahu ki ya ki. Nemu di mereng Madura sedekah pasti direbe. Pola lambe waktu na atua kiai na atua robbena. Eke ding bi mbak saya tak ngaji rebena. Kan robbana tadi rebena. Langkung-langkung biasa nomor yang Madura budayan kan luar biasa, besar luar biasa bu. Pernah sudah berapa jam saya ceramah? Oh, boleh sejam ya kok. Sesuai aplikasi Ustaz. Hah? 2 jam sampai aku letong. Aduh aja kok tak ngopur wae. Saya kecewa tak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada ibu-ibu datang ke rumah Kiai. Ibu-ibu ini ngibel langsaran gitu. Kula oneng orang penikor yang jujur. Jadi kalau tanya kenapa bu saya fakta bu anu Kiai mangken depak ke seebuna almarhumah embu beten kau oh engki ngereng kesokan saya penapepon kula tero arbe napa bu engki penikah biasanya kan beda teker ngibet teker panden ini kenapa bu nikah anu Kiai supaya jembu kula kuburan nyaman tekeran kita apa tapi lebih bagus permadani bu lembutan por ongguan Kiai tan kena kerja ini kenapa bu ini kekocor sarang serapi Kiai maksudnya bu supaya embu kuburan akalongan loh baik pekalongi kerak serapi bi sambian benih sekinto bu kencerenah pada pak sarang Allah benih pas pakun kocor ben serapi bu nih serembun sambian palong-kalong serapi lagi tanya gini kenapa boleh ini ketemar Kiai telempe supaya emak benembu pada kayak akhirat tak peteng oh mungkin bu saya paling bagus lampu Philip lebih terang boleh bu tak nganggui minyak oh berarti ganti Kiai ganti bu pas sandal ini kenapa bu sandal lu kula sandal laki nih gua sandal bini bu oh koranku lepak pulutung nih nomor teluk belu lagi neteng bu pan embun sampean nih kuburan pahatetengan sandal lah tak cukup ukuran nih benih nikah bu sedepak ke Gusti Allah penikah kencerena sedekah pese benih pasti bagi pese nabi malaikat nor umpamana sedekah untuk obe Ustadz Zaman kula terus sedekah almarhumah ummi terus sedekah apa nikah pese tak kira depak pese nor tetap kencerena sedepak karena kuburan rupiah tak paju nor iya mon badal aku ganti dolar nor tandi morop ke kota nor lenik kebu kuda ben sampian penik apa banyak sedekah penik tak nunggu sebanyak
kak samuji sedekah umpama tak kedua nobeng sedekah kelakuan nyombang ke pondok niat aki kenjerena saya bangun neng pondok untuk obe ya Allah kula nolongin nang pondok ke kiai apa saya ronggo asman panjenengan Ahmad Bahri nang pondok Bahrul Ulum ya Allah kenjerena teroy pada pak almarhumah ummi depak laki boleh depak ke Pontianak anu pas mangki masjid anu pangeran kula lamba pernah janji ku ummi kula mun ummi depak komor kula sedekah pada umpama nata mangki ban Ustaz Wahib anu Ustaz Wahib kula sedekah untuk ummi meteku Ustaz Wahib mi do bolo engkau di Suria ke ya Malaysia paro lah oh tabako tujuan janda lah ini gampang bu sedekah ini gampang orang sebuan orang-orang yang ribuan jutaan miliaran yang sudah di alam kubur meminta kepada Allah cuma satu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Orang yang ada di dalam kubur itu berseru kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau mundurkan kehidupanku ini, kematianku ini, engkau kembalikan lagi aku ke dunia ini ya Allah, sedetik saja dari kehidupan ini, fa as-saddaqa, yang pertama aku akan sedekah ya Allah. Kenapa bukan minta salat? Kenapa bukan minta puasa? Kenapa bukan minta haji? Kenapa bukan minta zikir? Kenapa minta sedekah? Karena pahala sedekah masih terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Sedekah tidak perlu nunggu banyak. Apa yang kita miliki bertemu dengan orang lain yang kita lihat memang dia sedang membutuhkan, elok rasanya kita berbagi dan bersedekah baik atas nama orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah wafat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu sudah meninggal, ada tiga amal yang masih bisa mereka nikmati walaupun mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam itu sudah meninggal dunia, putus seluruh amal soleh, putus seluruh kebaikan-kebaikannya. Apa yang tidak putus? Apa yang masih bisa dinikmati oleh mereka? Apa yang masih mereka dapatkan ketika mereka sudah meninggal dunia? Sudah puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sudah berkalang tanah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Saya nyumbang ke masjid, yang nyumbang masjid, yang lantai masjid disumbang, pasir, semen, bahan-bahan di masjid disumbang oleh bapak dan ibu sudah wafat, pahalanya terus mengalir. Fulan, Masjid Nurul Jannah masih berdiri hari ini, masih disolati, orang masih sujud kepada Allah di tempat ini. Engkau dulu pernah menyumbang ke tempat ini, Allah kirimkan pahala untukmu hari ini. Atau ilmu yang manfaat, kayak Bahri ngajar, ustadz-ustadz kita ngajar semuanya, termasuk ustadz zaman ngajar, ilmunya manfaat, yang ngajarin salat, yang ngajarin wudhu, yang ngajarin hukum-hukum Allah masih diamalkan oleh orang lain, apalagi diamalkan oleh dirinya. Setelah sudah tidak ada, santrinya masih ada, ilmunya masih terus diamalkan, ilmunya masih terus manfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, atau anak-anak salih yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Berkaitan tentang sedekah, ibu, kalau sedekah biarpun sedikit tidak apa-apa, ya banyak tentu lebih baik. Korcek kebele asal 1000 hamba Allah, cek kebele kayak aja hamba Allah ceng 1000 panjio memaki. Ini bapak-bapak dan para ibu jamaah sekalian Masjid Nurul Jannah, para jamaah, ini ada sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya, jumlahnya 2 juta. Udah aman tidak disebut, pan mole Pak Atulit kaki tahu gelek sampai hamba Allah juga.
hamba Allah rega mun ko tak ria ke gelek bingko lah kena kebele hamba Allah bai minta sebut itu dus lah yes me kebele kan kaki malai faham tanya-tanya siapa hamba Allah juga ajeng kok ke cie kebele bahkan daripada Rasulullah usahakan ketika tangan kananmu memberi tangan kirimu tidak mengetahui. Artinya jangan sampai orang lain pun tahu apa yang kau perbuat. Maka sedekah itu insya Allah salah satu diantaranya adalah lidaf'il bala. Allah akan menjauhkan kita dari bala, dari musibah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya karena orang itu senang sedekah. Nah, karena umi saya sepupuan sama uminya Kak Samuji, sama umi Hajah Munaya ini perilakunya sama, amalannya sama, ampo sedekah kopi. Jengka dengan cokot cobi gula. Almarhumah umi, mi pasal sedekah kopi terus mi. Yenje cok, anu kan sedekah kopi jia, engkau si Andi. Leku kan beda boleh. Leku tanya aki macam kopi boleh mi. Yang kau artinya kita Andi. Kopi boleh mi. Kah? Wajar ewedan ben malaikat kakek. Jadi ngereng tretan-tretan kau lah, terutama podu-popo boten kau lah. Sengak kengain, se nomor 4. Dawuh Rasulullah sebisa kelak bi tretan kula peniksa tretanan wasilaturrahimi allati la tusalu illa bihima. Ajegeh silaturrahim. Maksudnya sare beulena. Nor sare beulena Nor. Nah, mbok hayat Nor. Saya enggak sare beulena. Cek songeran. Patepak ben tetangga, patepak ben beuleh, patepak ben tretan. Sop aja amal kula ben sampean penike terima bi Allah. Saya terakhir saya nomor 5 debun Rasulullah wa ikramu sadiqihima. Napa? Memuliakan sahabat-sahabat orang tua. Pasera emak ben embu kula abah kula ben sampean umi kula ben sampean mesti andi tetangga. Andi kancah tule entare debun Rasulullah. Mun emak ben embu le depan komor kancana emak ben embu tule entaren. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum teh Bi. Apa jong? Kule enga, kule emot sampian kintoh kancana aba ben ummi, kancana embu ben emak. Teti mangkin kula alaksana akin sunnah Rasulullah. Bila emak ben embu dapat komor, kancana emak ben embu kotu sare. Teti mangkin bi kule sare sampian pas mulja aki. Tanya aki, teh napa lambe waktu odi embu dan kula pernah autang. Takok emak benembu pernah otang pangaporah mangkin sareng den kula bejer. Dengka den kula ben sampean emak ben embu dapat ke umur seesare beni menikah. Seesare apa? Seesare peninggalan. Aduh tangga balam be keris sabe idim meyen eko. Ji medhe emak sabe idim beni menikah mak. Sekutu sare takok emak embu andi otang menikah. Mau emak menembuan di otang usaha aki kebele kule senangkung tengah emak menembu kule tako andi otang waktu sebelum mangkat ke kuburan berdapat para tretan, para belah, para kaum muslimin khawatir ibu dan bapak saya pernah berhutang kepada anda semuanya dan sampai hari ini belum terbayar, khawatir menjadi beban emak dan bapak saya di alam kubur. Saat ini saya yang menanggung hutangnya, saya sebagai kafilnya. Aman emak menembu mangkat aman. Mereka apa? Anak bade senangkung mas utang piutang. Lha penikah saya jarang epang kibik kuluban sampian. Saya nggak tiateh. Tiateh dalam hubungan keluarga, tiateh dalam hubungan ben bela tetangga. Mator sekelangkong cuma sekak dinto bisaos. Kenapa saya pada Pak sareng badan kaulah? Karena sebenarnya dari tadi itu saya mau menyampaikan pakai bahasa Madura Ustaz Zaman. Bahasa Madura itu bahasa paling rumit, Bu. Rumit, Bu. Banyak bahasa Madura yang tidak bisa diindonesiakan. Banyak. Oh, kalau bahasa Arab ke bahasa Indonesia mudah, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia banyak. Tapi bahasa Madura
terjemah aki ke bahasa Indonesia banyak sih tak ada. Coba situng boy tong lotong bahasa Indonesia apa? Yang mana ini Ustadz siapa lupa sih? Ustadz Darwis. Pakun kita bini sambil. Nah, lestari. Oke. Coba Ustadz Darwis. Selain tong lotong, bahasa Madura sih tak bisa Indonesia aki. Pekerjaan letes. Banyak sih tadi. Saya biasa ditanya sama teman-teman, Pak Kiai ini sebenarnya orang apa? Kalau saya sudah live TikTok, saya sudah live YouTube, live Facebook, sering nanya mereka, Pak Kiai ini sebenarnya suku apa? Saya bilang suku saya 2. Serius. Suku apa Kiai? Kanan sama kiri. Oh, itu songkok Kiai. Enggak, mereka betul Kiai Bahri. Karena saya itu senang berbahasa. Jadi kadang-kadang itu jamaah yang kalau saya live TikTok, mereka bingung, Pak Kiai ini orang apa? Saya bilang saya orang Indonesia. Kenapa? Iya, karena saya mencintai bangsa ini. Saya insya Allah di mana-mana biasa pakai bahasa Madura, kadang bahasa Jawa, kadang bahasa Sunda, kadang saya bahasa Melayu, kadang saya bahasa Padang, Pak. Kalau saya ke Malaysia saya pakai bahasa Upin Ipin. Kadang saya juga pakai bahasa Arab dan Inggris. Nah, ini yang paling baru saya pakai bahasa Korea, Bu. Memang bisa lah. Korea itu gampang, sarangeo. Encana. Nggak, saya karena sangat mencintai bangsa Indonesia, Pak. Saya pernah hidup di beberapa negara orang, tapi bagi saya Indonesia ini paling indah. Indonesia ini paling enak. Indonesia paling nyaman. Orang Indonesia ini ramah-ramah, Pak. Contohnya saya ini baru ketemu malam ini sama Kiai Bahri ini. Saya duduk dengan beliau sudah merasa akrab. Pengen saya tulis sama Kiai ngijam pesena Kiai gitu. Cekin meletak ngantuk sampean, Bu. Bener sih ngantuk menika gula, Bu. Ngantuk bede lapar bede menika, Bu. Aduh saborana tantretan iki gula gula mau ceramah siapa angka ngetok. Engki gula ini kebeni cukup kelemar. Saya sama manusia sepertimu, juga butuh makan. Wah itu orang kelemar bukan. Motor sekelangkong, mantar kenapa saya laksanakan sarang tentretan beten kalau kintoh. Tadi, beda kelemar ya. Tangken beda tangken. Oh tangken. Oh berarti sekelangkong gula kena kerja nostalgia. Karena gula lambak pun ngaji meranti sarang kiai puk. Tahun sekitar belum boluan. Tahun belum boluan sarang kiai puk. Beni tak tahu ngaji, Bu. Bisa gula ngaji. Polan abau tangket. Ini punya kiai, dia punya Kiai Rusdi Wahid nang meranti. Kaki ngaji lancar bau nabo tangket. Enggi puk sarang kiai, Bu. Santri menikah tak lebih lucu, tidak ada di dunia ini makhluk paling lucu dan menggemaskan selain santri. Lucu. Coba lihat kami yang sarungan nih kan lucu sekali. Lah, dulu tahun 80 90 jarang ibu-ibu mengambil menantu ustadz. Jarang ibu-ibu mengambil menantu santri. Alasannya karena sarungan terus. Jong kota mantu Azen Muhsin juara apa? Cuma sarungan itu. Engki minta sarungan Bu. Lo jangan dilihat sarungnya. Allah, Bu. Apa Kiai Bahri? Lihat apanya Kiai Bahri? Hasil sarungnya. Hasil. Seperti Ustadz zaman ini, Ustadz Bahri ini kan belasan tahun ya podo. Ini macam ambu, boleh saja namanya. Ini kena geje. Nostalgia. Teti santri penika baru positif cak santri mon pernah itepani penyakit rak kerak.
Ayo ngaku ke Mat Hari. Berapa tahun sampai saya tepanin? Ke Wahib, ke Mas Hari. Sampai tak harus beres sampai makin gini. Lele kulo. Pondok menikah andi langganan dokter. Karena andi langganan dokter rata-rata kan santri bisa kerak. Jadi kulo saya mangkat. Boleh tak tahu ajalan. Pandai pak ke dokter akhirnya. Dari mana? Pesantren anu dok. Pasti penyakitnya itu ya. Dokter apal pak? Penyakit apa? Iya tahu saya. Iya dok. Kamu kenanya di mana? Antara dok. Antara apa? Antara itu. Apa kata dokter? Seluruh santri dimanapun itu pasti kena. Karena itu masalah sanitasi. Sanitasi pesantren pasti buruk. Mau sebagus apapun pondok mesti kena. Karena kadang-kadang santri itu, antara santri itu suka ganti pakaian atau handuknya teman dipakai. Itu kalau kata dokter ilmu medis, penyakit kerak itu namanya penyakit skabies. Aduh, nyaman cek gendeng lah. Tapi kami para santri menyebutnya penyakit tak tahu malu. Mun gatel makai ada sampai ke rumah. Ngeco. Ngaji tafsir Tobari. Aja lagi ya. Aduh, derem meriah. Tepan ngeranyap. Keru ya jun lagi ya. Napa dah bener kiai? Sebi terketel mundur gitu. Aduh, tulat kula. Aduh. Pande Pak. Astagfirullahaladzim. Adereun. Jadi kula datang ke dokter, cepon dokter, ini penyakit tidak bisa sembuh deh. Kok bisa dok? Ini obat, ini hanya bisa bertahan selama 1 bulan. Lepas 1 bulan mulai lagi. Jadi dok caranya, penyakit ini bertahan di kulit manusia 2 tahun. Allah. Pas bila 2 tahun dia. Ini memang penyakit paling membahayakan bagi santri. Tapi kalau memang santri pasti kena. Cagelek darwis. Pas ketepani kula lambat 2 tahun kiai. Tetih. Kula putus asa. Pas entar ke depor. Nemu marde. Mari ya ngara obat itu. Kala bi kula arengi tombok. Ya sapaki. Cepon kan beres bang, beres. Mi bisa bang akan tekole. Minta beres ceng apoi saking pelis sebu itu takut putra sampean bedepon tuk pakai ngak cong cak dermole mun tak tele tepani rak gerak nah karena saya barokah cuma rak gerak epon tuk sampai ngapali Jurmiyah Imriti sampai Alfiyah Ibnu Akil saya apal pening ke kitab ning margana rak gerak kul saya masuk neng kelas ulumul hadis dek kiai selama 3 tahun bisa paham marga kerak bisa sob aja konsentrasi ngaji engki tahan aduh ngeranyap re pon lagi pada paman kaman ikan sarki baik matur segelangkong matur kula sareng panjenengan sedaja paringi umur selanceng umur sedeti sebab ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Emak sareng embuk badan kaula sapa ora sana. Sampun dapat umur mantir panggilan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan seluruh panitia, saudara-saudara saya pudu popobeten kaula sedaja ngiring kuluban panjenengan ajaga hubungan keluarga, ajaga hubungan persaudaraan dan terhadap orang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan benar. Kebenaran mesti datangnya dari Allah, tapi jika itu salah, hak kesalahan itu murni karena keawaman saya dan kebodohan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.